Yo, kali ini saya akan membahas anime Nippon Sangoku setelah saya menonton kontennya dari Bang Eno Bening ya, yang merekomendasikan sekali anime ini. Nah, saya jadi penasaran dan saya tonton. Sesudah saya tonton, ternyata ini anime lumayan menarik dan untuk beberapa scene-nya itu membekas di pikiran saya ya. Nah, kalau untuk jalur ceritanya dan rangkuman ceritanya mendingan kalian nonton langsung aja, kalian nggak akan nyesel deh nyobain. Cobain aja nonton, nggak akan nyesel. Kalau ada kalaunya, kalau kalian itu ya tidak mengharapkan satu karakter OP yang dalam tanda kutip itu OP-nya itu sederhana ya, kayak kuat, punya kekuatan yang lebih dari yang lain gitu, tidak, Bung. Jadi kalau menurut saya mah ini masih ada kadar OP-nya. Jadi saya ceritain sedikit aja nih. Jadi Nippon Sengoku ini bercerita awalnya itu tentang suami istri lah pokoknya. Si suaminya dan istrinya itu mempunyai sifat yang sangat berbeda. Istrinya itu sangat idealis. Tapi di suatu saat keidealisan itu malah membuat dia dihukum metong sama pejabat di negeri itu ya. Kalau nggak salah menteri dalam negeri ya. Di situ, si cowoknya itu ingat kata-kata terakhir si, istrinya itu pengen ngerubah Jepang itu yang sekarang posisinya itu ada jadi 3 fraksi, jadi dibagi jadi beberapa fraksi, jadi 3 fraksi, mirip sama Three Kingdom-nya China ya. Nah, di sini tuh si karakter utama kita, ini tuh adalah seorang yang sangat jago sekali, mungkin disebutnya apa ya, demografi bukan ya, topografi juga dia ya. Jadi dia punya, kemampuan untuk memetakan lah gitu, untuk punya daya, apa ya, ingat untuk memetakannya itu bagus, dia juga bisa menyusun rencana dengan cemerlang dan juga dia mempunyai kemampuan komunikasi di atas rata-rata. Ini juga menurut saya adalah ke-overpower-annya. Nah, sudah itu dia itu ke kota, udah itu kan ikutan masuklah bla 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 bla, seperti cerita kebanyakan langsung masuk ke militer di salah satu fraksi, yaitu fraksi Yamato kalau nggak salah ya. Nah, udah itu dia itu diangkat jadi pengawas kalau nggak salah, jadi auditor. Ya, auditor. Keseruannya itu bisa kalian nikmatin sendiri aja dan saya jamin itu, pasti kalian nggak akan nyesel. Ada segi-segi historis dan mungkin kalau kalian yang suka baca-baca Art of War itu banyak dibahas di sini. Udah itu kan, si pencitraannya dan juga beberapa personanya itu dipersonakan sekali seperti, tokoh di China ya, Zhuge Liang kalau nggak salah ya, lupa lagi namanya, yang ahli strategi di Three Kingdom. Nah, di akhir season ini, ditutupnya bukan dengan, pesta meriah kebesaran menang besar perang atau kayak gimana, naik jabatan dan yang lain-lain, tidak. Si tokoh utamanya malah di penjara. 三角青輝ら34名の属員を同罪として投獄。Jadi saya akan masuk ke beberapa poin, yang mengapa saya merekomendasikan sekali anime ini ya, karena saya mendapatkan, kata-kata baru yang masuk ke buku buku saya ini. Buku ini isinya adalah beberapa, catatan tentang perkataan-perkataan yang bagus di anime dan, saya akan nyebutin beberapa, mungkin kalau kalian yang wibu akut ya gitu ya atau otaku anime sekali, kalian bakalan mungkin keinget dengan anime apa ini. Sebagai intermezzo aja ini mah. Nah, jadi kata-katanya kayak gini, "Mengorbankan satu nyawa untuk 100.000 nyawa itu lebih baik, karena satu orang tidak bisa menangisi 100.000 nama, tapi 100.000 orang bisa menangisi satu nama." Itu yang satu. Yang kedua adalah, tidak mungkin menghapus kejahatan dari muka bumi, karena kejahatan akan lahir di antara kebaikan, dan kebaikan akan lahir di antara kejahatan. Nah, di anime ini terutama, perkataannya Pak Kaku ya itu,
Ya jadi yang disuruh retreat itu, yang suruh pulang kembali, mundur itu kan, dia itu bilang pas kesehatannya udah menurun gitu ya, dia itu bilang di dalam tenda itu, 真に恐れるべきは死にあらず、与えられた生を全うできへんことや。そうでしょう、龍門さん。karena saya juga bukan tipe orang yang mengumpulkan kata-kata motivasi, enggak. Menurut saya kata-kata itu, kata-kata yang bagus itu adalah seni gitu ya, bukan untuk motivasi, motivasi itu asalnya dari diri sendiri. Nah, dan ini tuh masuk juga ke beberapa momen yang menyedihkan buat saya gitu ya. Itu tuh sebenarnya bukan berasal dari si Pak Kaku ini juga ya, jadi bukan dari Kaku-san ini, tapi itu berasal dari atasannya ya, si Ryu siapa itu? Momen-momen waktu si Pak Kaku ini meninggal ya di dalam kereta itu juga sangat menyedihkan, Bung, di mana ya dia itu ingat kata-kata atasannya waktu, nolakin banyak orang gitu, "Kita itu udah dari bulan kemarin belum masukin orang, nggak 龍 rekrut 門様、orang gitu, padahal まだ一 militer 段 itu 気分が来ま perlu すか buat ね。 menjaga perbatasan." Terus 龍 kata 門さん atasannya は itu 本当 bilang に厳しい katanya, からな。"Ya nggak usah 今月も buru-buru," 先月katanya, も一 "biarin 人も aja." 雇ってないし、Kita 明 itu 日からま nggak たusah 再生よ。berkompromi gitu, kalau だか lulus ya らで lulus. き Nah ん。itu yang bagus こ gitu の kan 国 ya. の未来のためにも Nah な。tapi dia itu jadi menyesali atau kalau keinget lagi lah. Jadi kalau mereka masukin orang-orang banyak orang yang nggak berkompeten mungkin ya, 2 orang ini ketutupan atau mungkin kayak gimana lah ya, nasibnya bakalan berbeda, jalannya perang dan nasib, si atasannya. Karena yang dimasukin sama dia itu si MC-nya itu bisa membujuk sang kaisar dalam pertama kalinya memutuskan sesuatu sendiri, keren. Ini tuh mengikatkan kepada saya tentang kematian yang tragis juga. Jadi di beberapa anime saya itu mengingat ya, jadi ada sad moment banget gitu saat si karakter, salah satu karakter itu meninggal ya. Misalnya Kakusan di anime ini dan juga ada Hyuges atau ya itulah si Moyes di anime Fullmetal Alchemist yang ditembak sama si Envy yang menyamar di itu ya, di wartel. 人間って本当愚かだよね。無駄なことに命かけちゃったりしてさ。ママ、どうしてパパ埋められちゃうの？エリシア、そんなことしたらパパお仕事できなくなっちゃうよ。エリシパパお仕事いっぱいあるって言ってたもん。やだよ、埋めないでよ、パパ。 Menyedihkan sekali. Jadi di Fullmetal Alchemist itu menurut saya lebih sedih, daripada, Nina yang dirubah menjadi Chimera ya, いいえ、 adalah kematian Hughes 羽だよ。 di wartel. そうです Nah ね。 itu sedih banget, itu kalau nggak salah di episode ここ 7 kalau nggak salah ya, 7 atau ya 7, 7 atau 10 lah lupa lagi, antara 7 sampai 10. Dia tuh di 10 episode awal pokoknya Fullmetal Alchemist Brotherhood. Kalau yang Brotherhood kalau nggak salah lebih cepet, tapi dua-duanya juga sedih dan emosi saya campur aduk sama seperti kematiannya atau berpulangnya, kalau bahasa saya mah mulangnya, Kang Kaku. Jadi kalau kata para reviewer katanya visualisasinya itu unik ya, dengan jalan cerita yang berbeda, memang unik dan berbeda ya. Kalau menurut saya nggak terlalu unik karena saya udah sering nonton yang kayak anime kayak gini, Blade of Immortal ya dan yang lainnya gitu ya, yang visualisasinya itu unik juga. Jadi sebenarnya saya nggak kebeli sama visualisasinya, kebelinya itu karena tadinya itu kan kelihatan di awal-awal itu atau di pertengahan lah ya, berfokus sekali pada si jenderal itu atau ya pemberontak itulah yang di negara C ya kalau nggak salah ya. Jadi negara si jaket-jaket kuning itu ya. Mereka itu mengekspos sekali si jenderalnya kalau nggak salah ya itu, yang perempuan itu yang si Tora-chan.
Itu kirain bakalan menjadi, "Ah, ini mah bakalan anime-anime naib lainnya," gitu. Ternyata tidak. Nah, ini patut disyukuri ya, sejauh ini tidak, naib. Jadi kelihatan banget realita. Karena apa? Karena kalau di kenyataan, kita itu kalau yang naib itu biasanya mati duluan, gitu. Kalau enggak dikudeta duluan, dibohongin duluan, ditipu duluan, dan yang lain-lainnya. Karena ya itu, ingat lagi ya, jadi kejahatan itu tidak akan bisa hilangkan dari muka bumi karena kejahatan itu biasanya lahirnya di antara kebaikan. Itu. Dan juga kebaikan bisa lahir di antara kejahatan, begitu. Tapi saya yakin karakter utama di anime ini juga sama dengan saya meyakini atau dia juga kalau udah baca Art of War dan yang lain-lainnya mungkin dia juga membaca tentang buku yang saya juga baca ya, yang berkata demikian. Jadi kalau saya harus simpulkan apakah Nippon Sangoku ini adalah anime terbaik di musim ini? Mungkin iya. Dan saya 70% iya, saya setuju. Ini terbaik di musim kali ini. Dan juga untuk, kedalaman ceritanya ini belum kelihatan banget ya, tapi kalau menurut saya kalau dari awal season awal aja udah kayak gini, kita bakalan bisa bayangin di season-season selanjutnya lebih diperdalam lagi teknik perang dan ya complicated-nya perang dan kita itu bakalan ngerti gitu ya, kalian-kalian gitu bakalan ngerti bahwa di perang itu kita itu nggak cuman bantai-bantai atau bunuh-bunuhan, serampangan gitu seenaknya, atau kita itu cuman ngelukis-lukis, map gitu, ngewarna-warnain map itu ya, nggak kayak gitu. Perang itu ada intriknya, ada deals-nya, ada, komprominya. Jadi di anime ini saya sangat puas karena mendeliver itu dengan baik gitu. Jadi mungkin segitu aja daripada nanti kepanjangan soalnya kalau ngomongin anime yang kayak gini saya itu selalu semangat dan ingin nambah terus durasinya. Tapi mengingat saya sendiri yang ngedit gitu ya, jadi bakalan menyusahkan saya gitu. Saya juga tidak mau, production-nya jadi jelek. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Bye.